warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang eksistensi perubahan sosial hubungan dengan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Eksistensi perubahan sosial. Satu, pengertian perubahan sosial. Para sosiolog dan ahli-ahli lain yang mengemukakan teori-teori tentang perubahan sosial dan kebudayaan Suekanto S. tahun 1982 dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar menyebutkan beberapa arti perubahan sosial menurut para ahli, yaitu di antara lain adalah satu, William V. Ochsburn mengemukakan bahwa lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun imaterial. Yang kedua, Mark Evert menyebutkan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah ekspresi dari jiwa yang terwujud dalam cara-cara hidup dan berpikir, pergaulan hidup, seni kesusastraan, agama, rekreasi, dan hiburan. Yang ketiga ada Gilin dan Gill mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materi, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang keempat, Selo Sumajan menyebutkan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kelima ada Kingsley Davis menyebutkan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan, dan seterusnya yang menyebabkan perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik. Yang keenam ada Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi ini terjadi karena sebab-sebab intern maupun ekstern. Dari kesimpulan di atas, dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah segala proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan sosial adalah perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam lingkup hidup masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Dan perubahan sosial merupakan sesuatu yang normal terjadi dan terus berkelanjutan sesuai dengan arah, tingkat, dan kecepatan perubahan kehidupan bermasyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam lingkup hidup masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial meliputi jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat yaitu perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama di mana terdapat suatu perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, yang dinamakan evolusi. Pada evolusi, perubahan-perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa suatu rencana ataupun suatu kehendak tertentu. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang besar pengaruhnya. Perubahan-perubahan yang kecil pengaruhnya adalah perubahan-perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Suatu perubahan dalam mode pakaian, misalnya, tak akan membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat secara keseluruhan karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat agraris.
Perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat, menjadikan lembaga-lembaga kemasyarakatan terpengaruh olehnya seperti misalnya hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan-hubungan kekeluargaan, sertifikasi masyarakat, dan seterusnya. Dan yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menghendak perubahan di dalam masyarakat. Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Terjadinya perubahan sosial dapat disebabkan oleh kondisi masyarakat itu sendiri, dan ada pula yang datangnya akibat pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekitarnya. Yang pertama, penyebab yang datangnya dari dalam masyarakat. Ada beberapa faktor internal yang menjadi penyebab munculnya perubahan sosial, yaitu perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan. Yang pertama, perubahan penduduk. Berarti bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Hal itu bisa disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian, namun juga biasa karena adanya perpindahan penduduk, baik transmigrasi maupun urbanisasi. Pertambahan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama dalam lembaga kemasyarakatan. Misalnya, berkurangnya penduduk dapat disebabkan karena perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari daerah ke daerah lain. 2. Penemuan-penemuan baru. Perubahan sosial terjadi sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa pun semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu, para ahli berkreasi menciptakan hal-hal baru, baik produk maupun jasa. Yang ketiga, pertentangan atau konflik masyarakat. Kehidupan suatu masyarakat mungkin pula menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Misalnya, pertentangan yang mungkin terjadi antara orang perorangan dengan kelompoknya, atau pertentangan antara generasi tua dengan generasi muda. Penyebab yang berasal dari luar masyarakat. 1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Sebab-sebab yang bersumber pada lingkungan alam fisik disebabkan oleh tindakan warga masyarakat itu sendiri. Misalnya, karena penggunaan tanahnya besar-besaran tanpa memperhitungkan lapisan humus. Penebangan hutannya yang menyebabkan banjir. 2. Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan, karena biasanya negara yang menang akan memaksa negara yang takut untuk menerima kebudayaan sesuai kebudayaan yang lebih tinggi tarafnya. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Apabila sebab-sebab perubahan tersebut bersumber pada masyarakat lain, maka perubahan tersebut mungkin terjadi karena perubahan kebudayaan dari masyarakat yang lain yang melancarkan pengaruhnya. Eksistensi pendidikan. Eksistensi pendidikan juga menjadi perhatian utama organisasi kelas dunia, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dengan menetapkan UNESCO sebagai badan yang mengurusi masalah-masalah pendidikan di tingkat internasional. UNESCO merumuskan pendidikan itu secara luas, yaitu 1. Learning how to think, atau belajar bagaimana berpikir. Keterampilan berpikir dalam melihat sebuah permasalahan dari berbagai sudut pandang. Keterampilan ini merupakan prasyarat bagi terbentuknya keunggulan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, memahami, dan menetapkan skala prioritas alternatif pemecahan masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien. 2. Learning how to do, atau belajar bagaimana melakukan. Belajar untuk melakukan atau berkarya, hal ini tidak terlepas dari belajar mengetahui karena perbuatan tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Belajar untuk melakukan atau berkarya merupakan upaya untuk senantiasa melakukan dan berlatih keterampilan untuk keprofesionalan dalam bekerja. 3. Learning how to be, atau belajar bagaimana menjadi.
Belajar untuk menjadi atau berkembang utuh. Belajar untuk menjadi atau berkembang secara utuh berkaitan dengan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks sehingga dibutuhkan suatu karakter pada diri individu. Belajar menjadi pribadi yang berkembang secara optimal yang memiliki kesesuaian dan keseimbangan pada kepribadian baik itu moral, intelektual, emosi, spiritual maupun sosial. Sehingga dalam pembelajaran, guru memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi peserta sesuai dengan bakat dan minatnya agar peserta didik tersebut dapat menentukan pilihannya. Terlepas dari siapa dan apa pekerjaannya, tetapi yang penting adalah dia menjadi sosok yang pribadi memiliki keunggulan. 4. Learning how to learn. Belajar bagaimana belajar. Peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Karena itu adalah proses pembelajaran. Belajar bukan saja berasal dari bangku sekolahan saja, tetapi belajar dapat terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Belajar bukan hanya dinilai dari segi hasilnya saja, melainkan dinilai dari segi prosesnya. 5. Learning how to live together. Belajar bagaimana hidup bersama. Belajar hidup bersama ini sangat penting karena masyarakat yang beragam, baik dilihat dari latar belakang, suku, ras, agama, etnik, atau pendidikan. Pada pembelajaran peserta didik harus memahami bahwa keberagaman tersebut bukan untuk dibeda-bedakan, akan tetapi dipahamkan bahwa keberagaman tersebut tergabung dalam suatu lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, saling membantu dan menghargai satu dengan yang lainnya sangat diperlukan agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman sehingga setiap individu dapat belajar dan hidup dalam kebersamaan yang damai. UNESCO menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia bahwa jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan seluruh bangsa, maka haruslah dimulai dari pendidikan, sebab pendidikan adalah kunci menuju perbaikan peradaban. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.